sebelum kita memulai pelajaran, ayo dirapikan dulu barisannya. Kalau sudah rapi, siap, gerak. Sholat ke kanan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semangatnya hari ini? Pagi, luar biasa. Keren, selalu semangat ya untuk kita memulai pelajaran di hari ini. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin cek kehadiran terlebih dahulu. Harapan Ibu semuanya dalam keadaan sehat, ya. Aila, Alfian, Nurhakim, Amelia Ramadhani, Azara Dia Ramadhani, Banu Ibnu Humam, Deko Tirto Gumelar, Jihan Silvana, Kalisa Nur Aini, Muhammad Fatah Nur Wahid, Ola Arta Ramadhani, Rio Aji Pangestu, Rizky Insan Kamil, Sania. Sebelum pelajaran kali ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Belajarnya hari ini ya dengan kita mengingat selalu dalam konteks
berbeda-beda. Ya, dengan orang yang berbeda-beda, ya nggak apa-apa ya, karena memang arti toleransi itu apa sih coba? Jadi itu dengan yang nggak bisa, karena kita harus bertoleransi. Ya, konsep modernisasi beragama, termasuk beragama, ya, yang non muslim secara personal memahami identitas kamu apa, temanmu apa, ya tidak mungkin sama kan? Ya, terus menghapus prasangka, jangan pernah selalu aman. Tadi yang ibu bilang, dimanapun kita berada, belajarlah untuk selalu menghargai orang lain. Karena nggak bisa orang lain harus menghargai kamu. Belajarlah kamu menghargai, dia akan menghargai kamu. Manusiakanlah, memanusiakan manusia, maka kamu akan dimanusiakan oleh orang lain. Oke, kebinekaan dalam skala sekolah. Dapat membedakan mereka ini dari suku mana, asal mereka dari mana. Karena dari bahasanya saja sudah sama, mungkin kita lebih susah untuk membedakan mereka. Boleh, oke. Lebih susah untuk membedakan menurut tidak bisa membedakannya. Tidak mengenal dengan warna kulit yang sama. Ya, tidak bisa membedakan, oke sama. Padahal lebih kamu sebenarnya bisa lebih menjawabnya. Kalau itu Jika semuanya sama akan lebih sulit. Karena unsur berbeda-bedanya di Indonesia. oke. Tepuk tangan dulu dong untuk kita dengan damai. Jadi kalau sekarang tidak damai, kenapa? Sedangkan dulu aja kita sudah terkenal dengan ras dan bangsa yang hidup berdampingan dengan damai. Dengan benua, ada benua Eropa, Amerika, benua Afrika, Asia, ya kan? Itu juga kita udah harus sedikit saja. Ya, salah satu yang bisa kalian lihat itu adalah Korea Utara. Nah, misi Anda adalah mengembalikan sosok-sosok di samping ke tempat asalnya. Ibu lanjut. Menurut kamu ini orang mana? Refleksi, diskusi, menjawab pertanyaan. Beberapa poin di bawah ini. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya? Tidak boleh ada migrasi. Coba, siapa yang berani juga berpendapat? Berarti nggak boleh migrasi, kita nggak boleh ada umroh. Orang Indonesia nggak boleh. Tempat asalnya saja dan tidak boleh ada migrasi. Karena dunia ini sangat luas, tidak mungkin manusia hanya berada di satu tempat doang. Karena apa? Manusia juga ingin mempunyai wawasan yang tinggi. Karena kalau misalnya di bangsa ini cuma ada beberapa orang pintar saja, bagaimana bangsa ini akan maju nantinya? Apalagi kita tidak ini dengan bangsa lain yang sudah lebih maju dari bangsa ini, dan bangsa kita hanya seperti itu aja. Walau dari anak muda, walaupun sampai yang tua. Iya, tepuk tangan buat ini. Berarti kalian sudah bisa berpikir bahwa gak mungkin kita hanya duduk diam aja dan gak mungkin kita hanya di. Ya, menurut kamu? Menurut saya karena kita sebagai manusia diciptakan bersama dari anak. Jadi kita sesama manusia, walaupun kita lebih tinggi daripada mereka, kita di mata Tuhan tetap sama, manusia biasa. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya, karena semua manusia itu sama saja. Tidak ada yang lebih pintar maupun lebih bodoh. Karena kita diciptakan sama saja, kita diciptakan dengan yang pintar, mungkin dengan cara yang berbeda saja. Oke, good. Untuk kayak etnisnya sampai chat sama anda kirain lain gitu ya, lucu juga ya ternyata ada Vietnam gitu. Oh mungkin ada apa namanya, mungkin lagi itu juga itu sebenarnya bisa kan Vietnam.
kayaknya kalau saya nggak mungkin 100% karena ayah ibu aja udah beda cukup masih merasa Indonesia lebih Indonesia sih. Cuma ya itu karena setelah tahu mungkin jadi merasa kayak mungkin untuk orang-orang lain kalau sering membaca cerita atau dengan soal rasis atau Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana, sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk? Cobalah keluar dari zona nyaman. Literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Kira-kira kamu mau tapi harus seperti ya seperti Ijal bahwa ya memang kita harus jangan menganggap dia kan saya mau berteman dia karena dia beda agama, dia beda suku dan hey, ingat sekarang sudah masuk ke abad 21. Semoga bermanfaat hari ini pembelajaran kita hari ini. Semoga membuka pemikiran kamu, punya wawasan yang luas bahwa kalau kamu ingin jadi orang yang sukses bukan hanya dari satu bidang. Dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Puji